Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kanayatri Agustin. Hari ini saya akan mendeskripsikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang makanan tradisional Nusantara. Salah satunya adalah makanan khas DKI Jakarta. Tahukah kamu makanan yang ada di layar ini? Ya, benar, kerak telur. Sekarang, tahukah kamu sejarah makanan tersebut? Konon, kerak telur diciptakan oleh masyarakat Betawi secara tak sengaja. Kerak telur tercipta setelah masyarakat Betawi atau Batavia coba-coba membuat beragam makanan dengan memanfaatkan banyaknya buah kelapa. Dari coba-coba tersebut kemudian tercipta kerak telur. Mari kita pelajari step by step pembuatan kerak telur. Yang pertama, masukkan 1 sendok makan cabai merah iris, sangrai, dan haluskan. Masukkan 1 sendok teh garam. Yang kedua, kocok telur bebek. Masukkan udang kering, bumbu yang dihaluskan, bawang goreng, dan kelapa sangrai. Aduk dengan rata. Yang ketiga, panaskan wajan dadar lengket anti lengket. Tuang setengah bagian ketan. Ratakan di permukaan wajan. Masak hingga matang. Tuang setengah bagian telur kocok berbumbu, ratakan di seluruh permukaan sambil ditekan-tekan. Setelah bagian bawahnya matang, dapat dibalik agar matang merata. Angkat, hidangkan kerak telur selagi panas. Sekian deskripsi salah satu makanan khas tradisional Nusantara dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Syifa Nur Aziza. Hari ini saya akan mendeskripsikan hasil kerja kelompok kami tentang makanan tradisional Nusantara. Salah satunya adalah makanan khas Papua. Tahukah kamu makanan yang ada di layar ini? Ya, benar, ini adalah papeda. Sekarang, tahukah kamu sejarah makanan tersebut? Papeda merupakan makanan masyarakat Papua, Maluku, dan beberapa daerah di Sulawesi. Menurut sejarah, papeda terkenal luas. Dalam masyarakat ada Sentanu dan Abra di Danau Sentani dan Arso, juga Manokwari. Makanan kenyal ini sering dihidangkan saat acara-acara penting di wilayah Papua, Maluku, dan sekitarnya. Mari kita pelajari step by step cara pembuatan papeda. Siapkan panci, tuangkan 3 gelas air ke dalamnya, lalu nyalakan api, rebus hingga mendidih. Jika sudah, maka sisihkan. Siapkan panci lain, masukkan tepung sagu, bawang putih, garam, dan segelas air ke dalamnya, aduk-aduk hingga tercampur merata. Tuangkan panci berisi air mendidih tadi ke dalam panci berisi campuran tepung secara perlahan-lahan. Nyalakan api, lalu masak dengan api berukuran kecil. Aduk terus hingga adonan mengental. Jika sudah, maka angkat. Papeda Papua siap disajikan bersama lauk pauk. Sekian deskripsi salah satu makanan tradisional Nusantara dari saya. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sinta Maulina. Hari ini saya akan mendeskripsikan hasil kerja kelompok kami tentang makanan khas tradisional Nusantara. Salah satunya adalah makanan khas Maluku Utara. Tahukah kamu makanan yang ada di layar ini? Ya, benar. Nama makanan ini adalah nasi lapola. Tahukah kamu sejarah makanan nasi lapola? Sejarah nasi lapola adalah nasi lapola merupakan olahan kuliner tradisional khas Maluku. Nasi ini adalah kuliner tersohor di daratan Maluku Utara. Rasa gurih dan pulen merupakan rasa dominan dari nasi lapola. Mari kita pelajari step by step pembuatan cara nasi lapola. Langkah-langkah pembuatan nasi lapola. Rendam dulu kacang polos semalaman lalu rebus dengan empuk, saring dan disisihkan. 2. Siapkan bumbu dapur serai, salam, dan daun jeruk. 3. Masukkan beras yang sudah dicuci dan garam. 4. Tuangkan air kira-kira berjarak 1 ruas garis jari bagian atas beras. 5. Mulai proses aduk-aduk terus anggap beras tidak lengket di panci. 6. Kalau air sudah menjadi sedikit, masukkan kacang polong dan adukkan. 7. Masukkan kelapa parut, aduk rata juga. 8. Masukkan hingga airnya hilang,
tapi jangan gosong ya. 9. Siapkan kukusan cetakan selama 40 menit. 10. Hidangkan nasi lapola yang sudah dikukus. Sekian deskripsi dari saya, salah satunya makanan khas tradisional Nusantara. Terima kasih. Teman-teman, saya ingin memperkenalkan nama saya Rasya Darun Hafiz. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang makanan tradisional Nusantara. Salah satunya adalah makanan khas Sumatera Selatan. Tahukah kamu apa nama makanan yang di layar ini? Ya benar, pempek. Sekarang tahukah kamu sejarah makanan pempek ini? Sejarah pempek bermula dari seorang pria keturunan Tionghoa yang biasa dipanggil Apek. Beliau hidup di masa pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam dipimpin oleh Sultan Mahmud Badarudin II. Lalu kita pelajari step by step pempek ini. Rebus bahan-bahan biang, aduk sampai kental dan berasa berat. Setelah itu angkat dari kompor dan sisihkan. 2. Campur biang dan ikan, garam dan gula pasir. Setelah itu masukkan tepung sagu sampai sagu sedikit demi sedikit, aduk sampai adonan bisa dipulung. 3. Bentuk pempek sesuai selera, bisa juga diisi dengan telur. Setelah itu direbus sampai mengambang. 4. Rebus semua bahan cuko sampai mendidih, kemudian disisihkan. 5. Goreng pempek sampai berwarna kuning kemasan. Kemudian potong-potong, sajikan bersama mentimun, mie kuning, dan cuko. Sekian presentasi salah satu makanan khas tradisional Nusantara dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fazil, mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu makanan khas Jawa Barat, yaitu karedok. Berawal dari sebuah perkampungan yang bernama Desa Karedok. Desa itu terletak di seberang Sungai Cimanuk yang berada di wilayah Sumedang Larang atau Negara Mayuti. Karedok sendiri adalah makanan khas Jawa Barat yang dikonsumsi dalam keadaan buah cabai merah keriting. 1. Siapkan semua sayuran yang sudah dicuci bersih. Sisihkan, haluskan cabai merah, cabai rawit, bawang putih, kencur, dan garam. Masukkan kacang tanah, gula merah, dan ubi rebus. Ulek hingga rata dan halus. Tambahkan air asam Jawa, aduk rata. Masukkan irisan kacang panjang, ulek hingga rata. Masukkan sayuran lain, aduk rata. Sajikan karedok segera dengan kerupuk. Terima kasih.